Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Jadi Ustaz, kelas 8 Salafiyah. Kita lanjutkan materi tentang mata pelajaran Qiraatul Kutub, yaitu pembahasan tentang usul fikih. Selanjutnya kita masuk tentang pembagian hukum-hukum dalam dunia fikih. Ya. Berikut simak penjelasan yang Ustadz berikan, dan nanti Ustadz akan jelaskan beberapa kalimat yang menjadi bahan untuk qiraatul kutub kita untuk di i'rab ya. Berikut penjelasannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu. Ini beberapa hukum. Wal ahkamu tis'atun. Dan hukum-hukum ada 9. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal haramu wal makruhu was-sahihu wal-batilu wal-rukhsatu wal-azimatu. Ya. Pertama wajib, dan yang kedua sunnah, dan yang ketiga mubah, dan yang keempat haram, dan yang kelima makruh, dan yang keenam sahih atau sah ya. Dan yang ketujuh batil atau batal, dan yang kedelapan rukhsah atau keringanan, dan yang kesembilan azimah ya. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan satu-satu. Kita masuk kepada wajib dulu. Fal wajibu, maka wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, definisinya sampai sini. Tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala ala fi'lihi, ketika hal itu dilakukan atau ketika dilakukan, wa yu'aqabu, dan diberikan siksaan, ala tarkihi, ketika ditinggalkan. Sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu intinya. Nah, kita cari contohnya apa? Kas-sholawati wa saumi ramadana. Nah, contoh yang wajib itu salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu perkara yang wajib. Ketika dilakukan berpahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa atau siksaan. Kemudian puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan bahkan itu termasuk rukun Islam ya. Artinya wajib kita lakukan. Ketika dilakukan berpahala, ketika ditinggalkan mendapatkan siksaan atau dosa. Itu wajib. Kemudian sunnah. Al-mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala ala fi'lihi, ketika dilakukan, wala yu'aqabu, dan tidak diberi siksaan, ala tarkihi, ketika tidak dilakukan ya. Dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu mandub atau sunnah. Contohnya apa? Katahiyyatil masjid, seperti tahiyatul masjid. Nah, jadi ketika kita masuk masjid, kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Hukumnya sunnah. Apa arti sunnah di sana? Ketika dilakukan kita mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan atau ditinggalkan kita tidak berdosa atau tidak apa-apa. Itu sunnah.
Ya. Kemudian haram. Haram kebalikan dari wajib. Ya. Haram adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang diberikan pahala ketika dilakukan dan diberikan siksaan ketika ma yusabu, sesuatu yang diberikan pahala ketika ditinggalkan, wa yu'aqabu, dan diberikan siksaan ketika dilakukan. Ya. Artinya haram ini dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya. Itu kan artinya yusabu ala tarkihi, ditinggalkan berpahala, yu'aqabu ala tarkihi, dilakukan berdosa. Contohnya apa? Riba wa fi'lil mufsidati. Seperti riba. Nah, riba itu sesuatu yang haram, pekerjaan yang haram. Ketika ada peluang untuk melakukan riba tapi tidak kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala. Tapi jika kita lakukan, kita mendapatkan dosa atau perbuatan yang dapat merusak, ya. Apa yang merusak tubuh, contohnya narkoba. Ketika ada peluang untuk memakai narkoba terus kita lakukan, kita berdosa. Ketika tidak kita lakukan atau kita tinggalkan pekerjaan itu, kita mendapatkan pahala. Nah, gitu. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, kita sudah mendapatkan pahala gara-gara tidak melakukan pekerjaan yang haram. Bukan begitu artinya. Tapi ketika ada peluang, contoh kita sebagai orang yang diberikan narkoba oleh orang lain, contohnya teman kita ngasih kita narkoba, itu kan ada peluang kita untuk berbuat yang haram, tapi tidak kita lakukan, tapi kita tinggalkan. Nah, di saat itulah kita mendapatkan pahala karena tidak melakukannya, karena ada peluang lalu tidak kita lakukan. Nah, begitu. Kemudian makruh, ya. Makruh itu apa? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang diberikan pahala ketika ditinggalkan dan tidak diberikan dosa ketika dilakukan. Ya, tidak dilakukan mendapatkan pahala, ya, dilakukan tidak apa-apa atau tidak diberikan siksaan. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala, itu makruh. Dilakukan tidak apa-apa artinya tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala, itu makruh. Contoh, taqdimil yusra 'alal yumna fil wudu'i. Seperti mendahulukan bagian yang kiri, 'alal yumna, di atas bagian yang kanan, fil wudu'i, dalam wudu. Kita tahu kalau dalam wudu disunahkan membasuh bagian, contoh tangan. Kalau basuh tangan bagian kanan dulu, habis itu baru yang kiri. Sekarang kita balik, kita basuh yang kiri dulu, habis itu baru yang kanan. Nah, itu makruh. Ketika dilakukan tidak apa-apa artinya tidak berdosa. Ketika tidak dilakukan atau ditinggalkan, kita mendapatkan pahala. Apa artinya kalau ditinggalkan? Berarti kebalikannya, kita basuh yang kanan dulu, baru basuh yang kiri. Nah, kita mendapatkan pahala karena meninggalkan sesuatu yang makruh, yaitu membasuh bagian kiri lalu bagian yang kanan, itu makruh. Kita lakukan sebaliknya, artinya kita tinggalkan perbuatan makruh itu, maka kita mendapatkan pahala jika dilakukan. Kemudian mubah. Nah, mubah ini banyak istilahnya, seperti ada jais juga bisa kita temukan. Apa mubah? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang tidak diberikan pahala ketika dilakukan, wa la yu'aqabu, dan tidak diberi siksaan ketika ditinggalkan.
Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Artinya nggak ada nilai lebih atau nilai kurangnya. Ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu mubah atau boleh. Contohnya apa? Kan naumi fin nahari, seperti tidur siang. Tidur siang itu mubah. Kalau kita tidur siang tidak mendapatkan pahala. Kalau kita tidak tidur siang juga tidak mendapatkan dosa. Nah, itu adalah mubah. Itu penjelasan materi kita hari ini tentang beberapa hukum. Ini ada beberapa hukum yang Ustaz sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas yang 4 lagi. Nah, sekarang kita i'rab dulu. Nah, coba. Wal ahkamu. Sebelum itu yang ini dulu. Al ahkamu sebagai khobar, ya. Hukum khobar marfu'. Tanda rafa'nya dhammah karena ia jamak taksir dari jam'un. Ya. Khobar dari mubtada yang ditakdirkan, yaitu hadhihi. Jadi kalau ditakdirkan mubtadanya bunyinya begini, hadhihi al-ahkamu. Nah, gitu. Hadhihi mubtada, al-ahkamu sebagai khabar. Itu ya. Itu al-ahkamu. Kemudian wal ahkamu lagi. Wal ahkamu. Waw adalah waw istinaf. Bukan. Waw adalah waw ibtida. Beda waw ibtida dengan waw istinaf adalah kalau waw ibtida letaknya di awal paragraf kayak gini. Tapi kalau waw istinaf letaknya juga di awal tapi di dalam paragraf. Kayak kita temukan dalam contohnya fikih gitu kan, buku-buku fikih. Katanya sudah beralih dan ada waw di tengah-tengah kalimat. Itulah yang dikatakan dengan waw istinaf. Tapi kalau waw tidak, letaknya benar-benar di awal seperti ini. Ya. Misalkan kalau waw istinaf, misalkan ini ada beberapa kata gitu kan. Ini ada satu paragraf contohnya yang banyak. Kemudian ada peralihan kata, pembahasannya di sini sudah kelar contohnya. Anggap ini penuh bagiannya ya. Kemudian ada waw di sini, setelahnya ada isim ma'rifah. Maka waw itu adalah waw istinaf dan setelahnya pasti mubtada. Karena itu sudah peralihan kata dan letak waw itu berada di tengah-tengah. Tapi kalau di awal letaknya kayak wal ahkam ini namanya waw ibtida. Gitu. Nah, waw ibtida, al ahkamu sebagai mubtada. Hukum mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah karena ia jamak taksir. Setiap mubtada membutuhkan khabar. Tis'atun sebagai khabar dari al-ahkamu. Hukum khabar marfu, tanda rafa'nya dhammah karena ia juga isim mufrad. Nah, kemudian al-wajibu. Al-wajibu sebagai badal dari tis'atun. Ya. Badal hukumnya harus sama-sama mengikut. Kalau tis'atun rafa, maka al-wajibu juga rafa. Ya. Ini kan al-wajibu bacanya juga rafa itu, rafa'nya dengan dhammah. Nah, berarti sudah sah dia dikatakan sebagai badal. Kemudian lanjut. Wal mandubu, waw adalah waw ataf, diatafkan kepada al wajibu. Kalau waw ataf berarti kalimat setelahnya juga harus mengikut i'rabnya kepada kalimat yang diatafkan sebelumnya, yaitu al wajibu. Al wajibu adalah marfu, maka al mandubu juga marfu. Nah, sekarang barisnya adalah al mandubu juga marfu. Begitu seterusnya, wal mandubu, wal mubahu, ini wawnya juga waw ataf ya. Kemudian wal haramu,
wal makruhu, was sahihu, wal batilu, wal rukhsatu, wal azimatu. Semuanya adalah ataf. Huruf atafnya adalah waw, ya. Itu i'rabnya. Kemudian fal wajibu. Nah, fa ini adalah fa tafriq, ya. Artinya fa ini untuk memisahkan paragraf sebelumnya kepada paragraf berikutnya. Ini kan sudah terpisah, ini sudah titik. Lalu dilanjutkan paragraf setelahnya. Fal wajibu, ini fa tafriq namanya. Tafriq itu kan artinya pembeda, ya, pemisah. Ya. Jadi ini dimulai alinea baru lagi, paragraf baru lagi. Fal wajibu fa tafriq, al wajibu sebagai mubtada. Ya. Al wajibu mubtada, hukum mubtada atau i'rab mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah karena ia isim mufrad. Setiap mubtada membutuhkan khabar. Ma sebagai khabar dari al wajibu, ya, hukum khabar marfu, ya, tanda rafa'nya ma ini sebagai khabar, tanda rafa'nya dhammah yang dibina di atas sukun karena ia isim mausul, ya. Tanda rafa'nya dhammah yang dibina di atas sukun. Mana sukun? Ma itu kan ada 2 huruf itu. Huruf terakhirnya adalah alif. Alif ini kan nggak ada barisnya, maka dianggap sukun aja. Dhammah yang dibina di atas sukun karena ia adalah isim mausul, gitu. Nah, kemudian yusabu adalah fi'il mudhari'. Nah, itu kan di awalnya ada huruf mudhara'ah yaitu ya. Asaba, yusabu, usiba, yusabu. Yusabu adalah fi'il mudhari' yang dibina bagi majhul. Setiap fi'il yang dibina bagi majhul membutuhkan naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il sama dengan fa'il, bisa zohir, bisa mudmar. Yusabu naibul fa'ilnya adalah mudmar, yaitu dhamir huwa yang marja'nya atau dhamirnya kembali kepada ma. Jadi diartikan sesuatu yang diberikan pahala akan dianya sesuatu. Nah, begitu kalau diartikan secara lafaz. Ya. Kemudian ala huruf jar, fi'li majrur dengan sebab ala, fi'li mudhaf, hi mudhafun ilaih, ya. Hukum mudhafun ilaih majrur dengan sebab mudhaf, hi sebagai mudhafun ilaih, tanda jarnya adalah kasrah yang dibina di atas kasrah karena ia adalah isim dhamir. Jadi setiap isim dhamir, isim mausul, isim syarat, ya, isim istifham, semuanya dibina. Apapun harkatnya semuanya dibina, ataupun sukun barangkali seperti ma tadi, semuanya dibina. Ya. Kemudian wa huruf ataf, yu'aqabu fi'il mudhari' yang dibina bagi majhul, naibul fa'ilnya juga mustatir atau mudmar, yaitu dhamir huwa yang marja' dhamirnya juga kembali kepada ma. Wa yu'aqabu dan diberikan siksaan akan dianya sesuatu, ala tarkihi, ala huruf jar, tarki majrur dengan sebab ala, tarki mudhaf, hi mudhafun ilaih.
sama kayak hi tadi. Kemudian kaf ini adalah huruf jar, kan ada huruf jar kaf itu. Kemudian as-sholawati majrur dengan sebab kaf. Tanda jar as-sholawati adalah kasrah karena ia jamak muannas yang salim. Ya. Kemudian waw. Ini huruf ataf. Saumi, kenapa saumi? Karena diatafkan kepada as-sholawati. As-sholawati ini kan khafat, maka saumi juga khafat. Ya. Kemudian saumi mudhaf, Ramadhana adalah mudhafun ilaih. Hukum mudhafun ilaih majrur dengan sebab mudhaf. Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena Ramadhana adalah isim alladzi la yansarif. Nah, nanti adik-adik Ustadz akan belajar tentang isim alladzi la yansarif, yaitu isim yang tidak bisa bertanwin dan juga tidak bisa khafat dengan harkat kasrah. Nah, tugas adik-adik Ustadz bikin i'rab sesuai pertanyaan kita, yaitu 3A 1M. Apa kedudukannya, apa i'rabnya, ya, apa tanda i'rabnya, mengapa itu tanda i'rabnya, dari al-ahkamu sampai Ramadan. Ya, tadi kan udah Ustaz sebutin. Coba di Ustaz tulis, ya, dikirim di grup penugasan kita sebelum jam 12 malam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.